Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un At-Tijaniyah yang diambil dari At-Tijan fi Sya'bil Iman karya Syekh Al-Muhaddits Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bab yang ke-13 di mana beliau menulis bab taqwa wal amal salih, membicarakan tentang takwa, yaitu menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan amal saleh yaitu melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bab yang ke-14 ini beliau mengatakan babu birril walidain, bab berbakti kepada kedua orang tua. Maka seolah-olah beliau mengatakan bahwa amal soleh yang paling penting setelah ibadah atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah birrul walidain. Dan makna ini bahwasanya birrul walidain adalah sangat penting setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kita temukan dalam banyak ayat, salah satunya yang ditampilkan oleh beliau pada buku ini. Wal ihsani, dan berbuat baik, bidil qurba, kepada para kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jaridil qurba, dan tetangga yang dekat, wal jaril junub, dan tetangga yang jauh, was sahibi bil jambi, dan tetangga dan teman yang ada di sebelah, wa ibnis sabil, dan ibnu sabil, wal mamluk, dan budak. Ini bab ini semuanya diambil dari ayat yang beliau tampilkan di sini. Qala Allah azza wa jalla wa'budullaha, dan ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sering dijelaskan bahwa setiap kata-kata ibadah dalam Al-Qur'an itu maksudnya adalah mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hanya ibadah saja tanpa mengesahkan Allah, itu sudah dilakukan oleh orang-orang kafir waktu itu. Makanya di sini Allah mengatakan wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah mensekutukan dengan Allah sedikit pun. Nah, setelah perintah ibadah atau tauhid, lalu Allah mengatakan wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baik. Penggandengan antara berbuat baik kepada orang tua dengan ibadah atau tauhid kepada Allah ini kita temukan dalam banyak ayat, tidak hanya pada surat An-Nisa ayat 36 ini saja. Misalnya pada surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yaitu surat Al-Isra ayat 23. Waalaikumsalam. Allah telah memutuskan bahwasanya jangan ibadah kecuali kepada Allah, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik atau berbakti. Kemudian berbuat baik tidak hanya kepada kedua orang tua, tapi juga wabidil qurba, kepada kerabat-kerabat. Maka sedekah kepada kerabat itu dalam Islam pahalanya dua, pahala sedekah dan pahala silaturrahmi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan shadaqatun wasilatun. Shadaqatu dzirrahim, sedekahnya seseorang ala dzirrahim, kepada kerabatnya, shadaqatun wasilatun, itu adalah bernilai sedekah dan bernilai silaturrahmi. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih, maka pahalanya dua. Kemudian wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Anak yatim itu adalah orang yang ditinggal mati oleh bapaknya dan dia belum balik. Maka rukunnya yatim ini dua. Yang pertama, dia belum balik, berarti kalau sudah balik tidak termasuk yatim. Yang kedua, yang mati ini bapaknya. Kalau yang mati ibunya, maka belum termasuk yatim. Karena yang wajib menafkahi seorang anak adalah bapak.
Sehingga kalau yang mati ibu, itu masih ada yang memberi nafkah. Kalau yang mati bapak, sudah ada, tidak ada lagi yang memberikan nafkah kepadanya. Apa dalilnya bahwa yatim itu sebelum balik? Dalilnya sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, la yutma ba'dah tilamin. La yutma, tidak ada yatim ba'dah tilamin, setelah dewasa. Wala simata yaumin, dan tidak boleh diam sehari ilal lail, sampai malam. Jadi puasa bicara nggak ada. Kalau zaman dulu ada ya, tapi untuk syariat Nabi Muhammad SAW sudah nggak boleh lagi. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Kemudian wal masakin, kepada orang-orang miskin. Orang miskin ini definisinya diperselisihkan oleh para ulama. Tapi yang kita temukan dalam hadis yang sahih, orang miskin itu yang tidak mendapatkan kecukupan untuk kewajiban pokoknya. Jadi misalnya setiap bulannya dia memerlukan kebutuhan pokoknya 200.000 misalnya, tapi penghasilannya cuma 150, ini berarti miskin karena tidak tercukupi. Makna ini kita temukan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. La yajidu ghinan, dia tidak mendapati kecukupan. Beliau mengatakan, lakinil miskin, akan tapi orang miskin adalah alladzi la yajidu ghinan, yang tidak mendapati kecukupan. Maka definisi yang paling bagus menurut saya adalah definisi ini. Tidak mendapati kecukupan berarti miskin. Meskipun bisa saja ya kecukupannya sangat banyak karena anaknya banyak, penghasilannya 10 juta setiap bulan, bisa saja miskin ketika pengeluaran wajibnya adalah 12 juta misalnya. Kemudian wal jaridil qurba, tetangga yang dekat, wal jaril junub, dan tetangga yang jauh. Ini salah satu tafsiran. Tafsiran yang lain, wal jaridil qurba, tetangga yang masih kerabat kita, wal jaril junub, dan tetangga ajnabi, yaitu tetangga yang bukan kerabat. Maka kalau tafsiran yang pertama tadi, tetangga itu semakin dekat pintunya pada kita, semakin besar haknya. Semakin jauh, maka berarti semakin kecil haknya. Dan makna ini kita temukan dalam hadis Nabi SAW. Beliau ditanya, siapakah tetangga yang paling berhak untuk saya dahulukan? Maka Rasul SAW bersabda, aqrabuhuma baban, ya, ila aqrabihima, kamu dahulukan yang paling dekat di antara tetanggamu, minki baban, yang pintunya paling dekat kepadamu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Adapun makna yang kedua, wal jaril dzil qurba, tetangga yang kerabat. Jadi dia sudah tetangga kita plus kerabat kita, adik kita tapi juga kerabat, juga tetangga kita. Berarti haknya dua, hak tetangga dan hak kerabat. Kalau wal jaril junub, ini tetangga yang biasa, yang bukan kerabat kita. Nah, definisi tetangga kita temukan dalam athar yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Itu ternyata 40 rumah di sekitar kita itu adalah tetangga kita semuanya. Arba'una daran. Tapi ini bukan sabda Nabi SAW ya. Tapi ini hanyalah perkataan dari sebagian para ulama. Anil Hasan, dari Hasan Al-Basri, annahu su'ila anil jar, dia ditanya tentang tetangga, definisinya apa? Faqala, maka dia mengatakan arba'ina daran, 40 rumah, amamahu, di depannya, wa arba'ina khalfahu, 40 lagi di belakangnya, arba'ina an yamini, 40 lagi di kanannya, arba'in an yasari, 40 lagi di kirinya. Ini kira-kira berapa RT nih, Pak? Satu RW nih. Nah, makanya definisi tetangga ini menurut para ulama itu tidak harus seperti ini, tapi disesuaikan kondisi ini. Kondisi kita sekarang ya satu RT itulah tetangga kita. Kalau satu RW itu tetangga tapi jauh nih. Kalau satu kecamatan, satu kabupaten, semuanya tetangga, cuma semakin jauh semakin kecil haknya, semakin dekat itu semakin besar haknya. Kemudian wasahib bil jambi, dan teman yang ada di samping. Ini juga ada dua tafsiran. Tafsiran pertama ya orang yang di samping kita, seperti panjenengan sekarang duduk, sampingnya siapa itu as-sahib bil jambi.
Tafsiran yang kedua, ini adalah istri, karena istri kita selalu bil jambi, di samping kita. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka kepada seorang laki-laki yang suka pukul kepada istrinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didemonstrasi oleh para wanita gara-gara mereka dipukuli oleh suami-suami mereka. Maka Rasulullah mengatakan, ini orang-orang yang suka pukul istri bukan orang-orang yang paling baik di antara kalian. Lafalnya apa ya tentang demonstrasi wanita itu waktu itu? Memukul. Nah, kalau memukul apa? Ya memukul fisik ya. Tapi enggak, maksudnya tentang kelilingnya para wanita ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itu yang ingin saya cari, itu lafalnya apa kemarin ya. Coba ini aja, bi khiyarikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini nih. Tafa bi ali Muhammadin nisa'un katsir. Tafa telah keliling, maksudnya berdatangan, bi ali Muhammadin pada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nisa'un katsir, wanita yang banyak. Yashkuna azwajahun, mereka mengadukan para suaminya yang suka mukul. Laisa ulaika bi khiyarikum, itu bukanlah orang-orang yang baik di antara kalian. Ini menurut sebagian masyayikh, ini adalah demonstrasi pertama di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi demonstrasinya damai, Pak, tidak pakai mecah kaca dan sebagainya nih. Jadi mereka cuma menyampaikan aspirasi dengan cara berkumpul banyak orang kemudian mendatangi rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibn Sabil, ini sudah mafhum ya, yang kehabisan bekal di tengah jalan. Ma malakat aimanukum, ini budak. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, mangkana, orang yang adalah dia, mukhtalan, sombong, fakhuran, membanggakan diri. Saya pernah mendengar seorang syekh ditanya, apa bedanya mukhtalan dengan fakhuran? Maka beliau mengatakan, mukhtal ini untuk yang zahir, fakhur ini untuk yang batin, yaitu hatinya. Jadi sombong itu kan tampak dalam perilaku dan juga di dalam hati. Nah, maka ketika ditampakkan dalam perilaku, itulah disebut mukhtal. Berjalan dengan lagak sombong, itu mukhtal. Termasuk isbalnya sarung, yaitu sarung yang lebih rendah daripada mata kaki, nah, itu disebut mukhtal. Saya tampilkan tentang isbal sarung ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyaka wa isbalal izar, singkirilah mengisbalkan sarung, fa innaha, karena mengisbalkan sarung itu, minal makhilah, termasuk kesombongan. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, di sini Nabi sebutkan makhilah, sombong, karena dia zahir atau tampak ya. Adapun yang ada dalam hati, nah, itu disebut fakhur. Maka ini bedanya antara mukhtal dengan fakhur. Kemudian hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu, jaa, telah datang rajulun, seorang laki-laki dewasa, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kam na'fu, berapa kali kami maafkan, anil khadim, dari pembantu. Fasamata, beliau diam. Thumma a'ada alaihi, lalu dia mengulangi kepada Nabi al-kalama, ucapannya. Fasamata, beliau diam. Falamma kana fi tsalitsah, lalu tatkala sudah yang ketiga, qala, beliau menjawab, u'fu, ini bacanya pakai dhammah ya, u'fu, maafkanlah, anhu, dari pelayan, fi kulli yaumin, setiap harinya, 70 marrah, 70 kali. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Ini kaitannya hadis ini dengan babnya apa di sini? Nah, di sini ada kata-kata wal mamluk, budak. Meskipun itu budak, kita harus berbuat baik. Nah, zaman dulu khatim, pelayan, ini seringkali berupa seorang budak. Meskipun khatim ini tidak harus budak. Siapapun yang menjadi pelayan kita, baik dia budak maupun merdeka, disebut khadim. Anas bin Malik itu termasuk khadimnya Nabi yang bukan seorang budak. Tapi ada juga orang-orang yang memiliki khadim, yaitu seorang budak. Maka ditampilkan oleh beliau Mbah Ghazali di sini, ini untuk menunjukkan dalil bahwa kepada budak pun kita harus berbuat baik kepada mereka.
Adapun memaafkan sampai 70 kali ini adalah mubalaghah. Karena kata-kata 70, demikian juga 100, demikian juga 500, demikian juga 40, nah itu digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan makna banyak. Seperti kalau kita mengatakan 1000 atau apa, peng seket buntet dan sebagainya itu. Bab berikutnya bab silaturahim, bab menyambung silaturahmi, wa ijabatid da'wah dan mendatangi undangan, wa ikramid dhaif dan memuliakan tamu. Setelah beliau membahas tentang birrul walidain, lalu beliau membahas tentang silaturahmi. Seolah-olah beliau mengatakan bahwa menyambung hubungan ini tidak hanya kepada kerabat yang terdekat yaitu orang tua saja, tapi juga semua kerabat meskipun itu jauh. Maka bab ini melengkapi bab sebelumnya, yaitu yang sebelumnya ini khusus, yang bab berikutnya ini lebih umum. Adapun ijabatud dakwah, mendatangi undangan makan ini menurut mayoritas para ulama yang wajib didatangi ini cuma satu saja, yaitu undangan walimah. Selain walimah tidak wajib. Dasarnya mayoritas ulama mengatakan seperti itu karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi ila walimatin. Idza du'iya, apabila diundang ahadukum seseorang kalian ila walimati ursin, untuk walimatul ursi, walimah pernikahan, falyujib, hendaklah dia mendatangi. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka hadis-hadis yang menyuruh kita untuk mendatangi undangan yang bersifat mutlak atau umum itu dipahami dengan yang khusus ini. Artinya undangan yang wajib yang disebutkan pada hadis-hadis yang lain yang tidak jelas itu ditafsiri dengan hadis yang jelas mengatakan ini adalah walimatul ursi. Sehingga undangan makan misalnya guru-guru SMP ini pas bulan Ramadan, ya itu tidak wajib didatangi. Buka puasa itu nggak wajib didatangi, karena bukan walimatul ursi. Nah, supaya semua guru datang gimana? Ya, yang undang harus nikah dulu, sehingga apa? Semuanya datang. Ini undangan buka puasa tapi sisan nikah, nah, itu wajib datang itu, karena jadi walimatul ursi. Pak, Semoga Pak. Apabila Anda mendapatkan undangan, kemudian ajak mantu bulan, mantunya menjawab, "Boleh Pak, saya nggak dapat undangan, hanya Bapak." Ini untuk jalankan satu orang tadi maksud saya. Tadi itu dia. Kalau orang yang tidak diundang ikut datang, itu boleh apabila minta izin dulu kepada yang mengundang. Jadi kita bawa, kemudian sampai sana itu menunggu di luar. Ini saya membawa 2 mantu saya. Oh silakan masuk, nah, baru boleh. Tapi kalau mohon maaf Pak, ini makanannya sudah pas sekali, jadi nggak bisa ini kalau mau masuk nih. Nah, maka kita bayar nih. Saya nggak butuh makanannya ini. Ya, kecuali kalau memang datang untuk mendoakan saja, bukan untuk makan, nah, nggak apa-apa. Maka ringkasnya menurut mayoritas ulama dibagi 2, undangan itu yang wajib hanya walimatul ursi, yang lainnya tidak. Menyelisih mereka Ibnu Umar. Ibnu Umar berpendapat apapun undangan makan wajib didatangi. Kemudian memuliakan tamu. Nah, ini seolah-olah beliau mengatakan bahwa orang yang mengundang harus memuliakan tamunya. Qala Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takwalah kepada Allah, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha, dan menciptakan dari Adam zaujaha, istrinya, yaitu Hawa. Ini menunjukkan bahwa Hawa itu diciptakan dari satu bagian tubuh Nabi Adam. Khalaqa minha, ya, diciptakannya Hawa dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, penjelasan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih bahwasanya Hawa diciptakan dari min apa itu? Lafalnya apa itu? Minad dila, ya, minad dila. Rasul bersabda, atau min dilain, tanpa alif lam.
Fa innal mar'ata, sesungguhnya wanita itu khuliqat, diciptakan min dila'in, dari tulang rusuk. Artinya Hawa diambilkan oleh Allah dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, lalu diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk tersebut. Maka Hawa itu ya istrinya Nabi Adam, bisa juga dikatakan anaknya Nabi Adam, karena dia merupakan cabang dari Nabi Adam atau tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya manusia itu penciptaannya ada 4 macam. Ada yang diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, yaitu Nabi Adam. Diciptakan tanpa ibu, yaitu Hawa. Diciptakan tanpa bapak, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan diciptakan dari bapak ibu, yaitu semua manusia. Maka sudah lengkaplah penciptaan manusia dengan 4 macam tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak pun juga begitu. Ada 4 macam. Ada yang anaknya laki perempuan, ada yang laki saja, ada yang perempuan saja, ada yang tidak punya anak. Ya, maka juga 4 semuanya kondisinya. Kemudian wabassa minhuma, dan Allah menebarkan dari keduanya, yaitu Adam Hawa, rijalan, beberapa laki-laki, katsiran, yang banyak, wanisaan, dan beberapa perempuan. Di sini laki-laki disebutkan duluan, Pak. Menunjukkan apa nih, Pak? Bahwasanya laki-laki lebih utama daripada perempuan. Secara tidak langsung menunjukkan hal itu. Dan memang laki-laki lebih utama daripada perempuan 1 derajat, sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surat yang lain, walir rijali alaihinna darajah, surat Al-Baqarah ayat 228. Dan bagi para laki-laki, alaihinna, di atas mereka para perempuan, darajatun, ada 1 derajat. Artinya lebih utama laki-laki daripada perempuan. Secara umum ya, karena laki-laki punya kekuatan, perempuan tidak. Kemudian laki-laki pendapatnya lebih tajam, perempuan tidak. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para laki-laki ini. Makanya laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Kemudian wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang kalian itu saling meminta dengan nama Allah. Wal arhami, dan juga dengan nama rahim. Ini kebiasaan orang Arab. Kalau meminta itu menyebutkan 2. As'aluka billah wa birrahim. Saya minta kepadamu dengan nama Allah, dan juga karena hubungan kerabat. Maka seorang kakak misalnya butuh bantuan dari adiknya, nah itu supaya permintaannya kuat, dia mengatakan as'aluka billah wa birrahim. Saya minta dengan nama Allah dan dengan nama kekerabatan. Itulah yang dimaksud tasa'aluna bihi wal arham ini. Kemudian berikut, monggo. Iya. Minha ini kembalinya kepada nafsin wahidah. Minha itu kembali pada Nabi Adam atau? Nabi Adam, karena nafsin wahidah Nabi Adam. Kenapa kok tidak minhu? Karena di sini nafsin. Nafsin muannas, buktinya di sini wahidah bukan wahid. Nah, kalau tasa'alun ini sengaja saya kasih tasydid karena ini qiraah yang lain. Tasa'alun. Kenapa kok ada tasydidnya? Karena asalnya gini. Asalnya tatasa'alun. Nah, ketika taknya dihapus 1, maka dimunculkan tasydid di dalam di atas sin, tasa'alun. Maka tasydidnya ini pengganti dari tak yang sudah dihapus. Kemudian tentang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ini ada hadisnya. Man sa'alakum billah, man sa'alakum, siapa yang meminta kepada kalian dengan nama Allah, fa'atuh, maka berikan. Jadi orang kalau minta dengan nama Allah, ini permintaan yang harus kita muliakan, yaitu dengan kita beri. Karena dia sudah menyebutkan nama zat yang maha mulia, maka hendaklah kita memuliakan apa yang sudah dia sebutkan tadi. Sehingga tidak adab kalau ada seseorang yang minta kepada kita dengan nama Allah, kemudian kita telantarkan, padahal dia sudah sungguh-sungguh di dalam meminta, dan sementara kita mampu untuk membantunya. Demikian juga man da'akum fa'ajibuh, siapa yang datang mengundang kalian, maka datangilah undangannya, yaitu tadi walimah yang wajib tadi. Kalau selain walimah tidak wajib. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu terhadap kalian maha mengawasi. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasul rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, Islam apa yang terbaik? Maksudnya amalan di dalam Islam yang terbaik apa itu? Yang terbaik itu maksudnya yang paling besar pahalanya, paling tinggi derajatnya.
Qala, beliau mengatakan, tut'imut ta'am, kamu kasih makanan, wa taqra'us salam, dan kamu ucapkan salam, ala man arafta, kepada orang yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, dan orang yang tidak kamu kenal. Hadis muttafaqun alaih. Jadi amalan dalam Islam itu sangat banyak sekali, tapi yang paling besar pahalanya atau paling tinggi derajatnya adalah dua hal ini, kasih makan dan menyebarkan salam. Dalam hadis yang lain ada tambahan satu, Pak. Kira-kira apa tambahannya? Kenapa? Kenapa? Silul arham. Salat malam. Salat malam, ya. Ya, ini. Atibil kalam, perbagus ucapan. Afshis salam. Kalau di sini nggak ada makan, ya. Saya carikan yang ada makan. Nah, ini nih. Afshis salam, sebarkan salam. At'imit ta'am, kasih makan. Ini sudah dua tadi, ya. Kemudian tambah silil arham, sambung silaturahmi. Qum bil laili wan nasu niyam, tahajud. Wadkhulil jannata bisalam, maka kamu masuk surga dengan selamat. Berarti 4 nih. Kemudian ini rawinya Abdullah bin Amr. Nah, ini sangat bagus untuk kita kupas karena Abdullah bin Amr bin As nih. Nah, kenapa bagus kita kupas? Karena bapaknya ini As ini tokoh kafir, As bin Wa'il. Kan terkenal sekali, Pak, As bin Wa'il. Sementara anaknya adalah Amr bin As, sahabat Nabi. Anaknya lagi Abdullah bin Amr, sahabat Nabi. Jadi anaknya dua sahabat-sahabat, tapi bapaknya atau kakeknya adalah tokoh kafir yang tulen sekali. Sampai Allah sebutkan As bin Wa'il ini berkali-kali dalam Al-Quran, tapi nggak disebutkan namanya memang, ya. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Ini As bin Wa'il. Biarkanlah saya akan membereskan orang yang saya ciptakan dalam keadaan sendiri, itu As bin Wa'il. Saya berikan untuknya harta yang banyak, dan dia punya anak-anak yang hadir semuanya di Mekah. Artinya orang-orang kaya, sehingga nggak perlu pergi jauh-jauh untuk cari duit, ya, karena sudah kaya-kaya semuanya. Thumma yatma'u an nazid, kemudian dia pengen untuk ditambah nikmatnya. Allah katakan, kalla innahu kana li ayatina anida, dia sangat membangkang terhadap ayat-ayat kami. Nah, ini siapa ini? As bin Wa'il. Masya Allah. Maka seorang bapak yang tapi ada tafsiran yang lain, ya. Nazalat fil Walid bin Mughirah. Ada yang mengatakan ini adalah Walid bin Mughirah. Tapi seperti ini biasa. Jadi ketika satu ayat ditafsiri oleh para ulama, ini bicara tentang Walid bin Mughirah, benar. Ini bicara tentang As bin Wa'il, benar juga. Karena semuanya memang tokoh-tokoh kafir yang kaya-kaya. Tapi ringkasnya, ini menjadi contoh bagi kita bahwa banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang bapaknya adalah tokoh-tokoh kafir, termasuk diantaranya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu tokoh munafik, tapi anaknya adalah seorang sahabat Nabi yang sangat mulia. Kemudian maksudnya di sini taqra'us salam, engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak kamu kenal. Maksudnya orang yang kita ketahui dia sebagai muslim meskipun kita tidak mengetahui siapa namanya. Maka bukan setiap ketemu orang salam, ya, tapi kalau ketika kita tahu bahwa dia seorang muslim dengan tandanya pakai sarung atau pakai peci. Adapun setiap orang kita salami padahal pakai salib, ya, itu enggak benarnya. Adapun hadis ini disebutkan oleh beliau tut'imut ta'am, memberikan makan, karena tadi dalam babnya ada kata-kata ikramud dhaif, memuliakan tamu. Maka seolah-olah beliau mengatakan salah satu cara memuliakan tamu adalah disiapkan makanan. Makanya setiap kita datang ke sini pasti ada makanan, tergendut-gendut nih, Pak. Ini sangat memuliakan ini supaya kenyang, ya. Dan ada hadisnya bahwasanya yang tidak memberikan jamuan kepada tamu itu tidak ada baiknya. Rasulullah bersabda, la khaira, tidak ada baiknya fi man la yudhif, orang yang tidak menjamu tamu. Hadis riwayat Ahmad sahih. Tapi jamuan itu kan termasuk belajar berseri, Pak. Kenapa, Pak? Belajar berseri. Oh ya, tapi yang dimaksud di sini jamuan makanan. Makanya Syekh
Apa Mbah Ghazali setelah menyebutkan memuliakan tamu, seolah-olah beliau katakan orang gur senyum tok lho Pak, makanan ini metu. Bismillah. Tapi tidak boleh takalluf, Pak. Takalluf itu menjamu tamu dengan utang, enggak boleh. Malah dilarang oleh Nabi SAW. Saya tampilkan di sini. Takalluf. Naha anit takalluf, Nabi melarang dari memaksakan diri lidhaif untuk menjamu tamu. Sehingga kalau adanya karak, enggak ada duit, ya sudah. Mohon maaf, ini karak ini. Karena sebagian sahabat Nabi itu ada yang kalau menjamu tamu itu ngutang dulu, Pak. Mu'adz bin Jabal. Makanya panjenengan pernah dengar kan, Mu'adz bin Jabal dikirim Nabi ke Yaman, untuk menjadi gubernur di sana supaya dia dapat uang. Itu karena untuk melunasi pangutangnya. Jadi Mu'adz bin Jabal itu terkenal kalau ada orang datang minta duit, kasih. Sehingga semua orang yang punya masalah duit datangnya ke Mu'adz. Mu'adz itu kalau pas nggak punya duit, dia minta ke tetangganya, saya utang dulu karena ini ada orang minta bantuan. Akhirnya utangnya numpuk. Nah, Rasulullah mengetahui, akhirnya Rasulullah memberikan hajar atau pembatasan kepada Mu'adz. Mulai hari ini kamu nggak boleh jualan apapun, nggak boleh berbuat apapun terhadap hartamu. Hartamu sudah dikuasai oleh pemerintah. Akhirnya dijual oleh Nabi untuk melunasi utang-utangnya. Nah, utangnya masih numpuk banyak. Maka dikirim ke Yaman menjadi amil zakat supaya mendapatkan uang dan supaya dia bisa melunasi utang-utangnya. Nah, seperti itu nggak boleh. Takalluf dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, 14. Fakir itu definisinya seperti apa? Mungkin ada beberapa ahli yang meletakkan fuqara wal masakin, tapi ada juga yang cuma masakin. Ini ya tama ini ya. Masakin itu kan sebenarnya ada fuqara. Oh, yang masakin ya. Ya, beberapa ayat yang lain kan fuqara dan masakin. Iya. Yang sejenis. Kemarin sudah kita bahas kata-kata al-birru wat taqwa, gitu. Itu sama dengan al-islam wal iman. Itu sama dengan al-faqir wal miskin. Maksudnya gimana? Ketika disebutkan bir dan takwa, maka berarti masing-masing punya makna. Tapi ketika disebutkan bir saja, itu sudah mencakup takwa. Islam juga begitu. Islam dan iman punya makna sendiri-sendiri. Kalau disebutkan Islam saja, iman sudah masuk. Fakir, miskin juga begitu. Kalau disebutkan dua-duanya, masing-masing punya makna. Tapi kalau disebutkan fakir saja atau miskin saja, maka dua-duanya sudah kena. Nah, maka di sini wal masakin ini mencakup fakir dan miskin. Nah, maka para ulama berselisih pendapat, fakir dan miskin ini mana yang lebih miskin? Ada yang berpendapat fakir ini asyaddu faqran, lebih miskin. Ada yang berpendapat miskin ini asyaddu faqran, lebih miskin. Nah, panjenengan cocok yang mana? Fakir itu lebih miskin ataukah miskin itu yang lebih miskin? Fakir, Pak. Kenapa, Pak? Ya, kenapa panjenengan berpendapat fakir itu lebih miskin? Maksudnya dasarnya apa gitu? Kalau dulu fakir itu kafir tidak punya pekerjaan. Tidak punya pekerjaan. Bisa mencukupi. Artinya lebih miskin. Nah, miskin itu sudah punya pekerjaan tapi tidak. Baik, artinya gini, ada yang berpendapat fakir itu lebih miskin, ada yang berpendapat miskin itu lebih miskin. Nah, kita pilih pendapat bahwa fakir itu lebih miskin, itu dasarnya apa gitu maksudnya? Kahfi. Napa surat Al-Kahfi gimana? Nama sapi dan makanan masakin dan Allah berfirman. Limasakin. Surat Al-Kahfi ayat 79. Amma safinah, adapun kapal, fakanat limasakin, miliknya orang-orang miskin. Orang miskin masih bisa punya kapal, Pak. Tapi hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan wajibnya tadi ya. Kebutuhan wajibnya 2 juta setiap bulan, tapi pemasukannya cuma 1.900.000. Masih miskin. Tapi punya kapal, Pak. Sehingga orang miskin punya mobil bisa aja. Dulu pernah ditanyakan kepada saya, saat ini ada seseorang tetangga kita itu zahirnya miskin tapi punya mobil, gimana?
Nah saya tanya, kok bisa punya mobil? Itu warisan. Terus setelah saya lihat mobilnya ya elek kan. Dan memang miskin betul karena bajunya kelihatan miskin, kemudian motornya juga kelihatan. Nah, maka tidak bisa dikatakan yang punya mobil berarti kaya. Oh, belum tentu. Mobil cuma dikasih dia tetap orang miskin nih. Karena itu berkaitan dengan apa? Kebutuhan wajibnya itu. Nah, maka ini dalil yang menunjukkan bahwa miskin itu lebih bagus kondisinya daripada fakir. Terus dalil yang kedua, tadi yang panjenengan sebutkan, innamas shadaqatu lil fuqara, disebutkan pertama kali gitu. Nah, disebutkan pertama kali menunjukkan bahwa mereka lebih butuh. Makanya fuqara atau fakir itu lebih fakir daripada orang miskin. Dalil yang ketiga, Allah menyebutkan orang miskin itu al-ba'isal fakir. Allah tidak mengatakan al-ba'isal miskin. Wa at'imu, dan berilah makan al-ba'is, orang yang miskin, al-faqir, yang fakir. Nah, di sini Allah tidak mengatakan al-ba'is al-miskin, berarti menunjukkan bahwa fakir itu lebih fakir daripada miskin. Tapi memang masalah khilafiyah ini. Tapi cuma istilah aja lah. Tetap tidak bisa disamakan. Bagaimana, Pak? Tetap tidak dapat disamakan antara fakir dan miskin. Tidak sama, ya. Fakir itu lebih dahsyat kemiskinannya. Iya. Iya, tetap tinggal milih. Nah, maka kita perlu tampilkan dalil-dalil. Dari dalil-dalil yang kita tampilkan 3 tadi, menguatkan pendapat bahwa fakir itu lebih miskin. Tetapi mana? Yaitu, fakir lebih miskin. Karena miskin masih bisa punya kapal tadi. Sementara fakir disebutkan pertama kali oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan al-ba'isal fakir. Kemudian, nggih. Kan? Yang hadis ini, kenapa di hadis ini juga berarti kalau nabi diam itu disebutkan tidak cukup, walaupun dalam proses itu memang nabi kemudian diam. Maksudnya apa? Oh, kok disebutkan 3 kali ini ya? Nabi SAW itu biasanya diajak bicara oleh sahabat sampai maksimal 3 kali. Mereka nggak berani lebih. Kalau sudah 3 kali kok Nabi diam, mereka pergi. Kalau baru 1 kali diajak bicara beliau diam, mereka masih ngulangi lagi. Pripun ya Rasulullah? Beliau diam. Pripun ya Rasulullah? Maka begitu sampai 3, beliau diam, pergi. Tapi di sini ternyata beliau menjawab. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa Nabi diam? Nabi diam ini seringkali para ulama menjawab karena beliau belum mendapatkan wahyu. Sehingga beliau nunggu wahyu nih. Begitu sudah dapat wahyu, baru disampaikan jawabannya. Kan pertanyaannya tadi kan, berapa kali kita memaafkan pelayan? Salah berapa kali sehari kita maafkan? Nabi belum dapat wahyu nih. Setelah dapat wahyu beliau jawab 70 kali memaafkan. Ada nggak Pak pelayan sampai salah 70 kali dalam sehari? Ya nggak ada kan nih. Makanya tadi adalah mubalaghah tadi. Jadi jawaban itu setelah dapat wahyu atau? Biasanya para ulama menjelaskan begitu, tapi untuk yang sini ini penjelasannya ulama gimana saya nggak ngerti. Hanya kasus-kasus sebenarnya kan banyak sekali. Nah, dari kasus-kasus yang banyak itu seringkali kita ketika telisik syarahnya dalam kitab-kitab syarah itu dijelaskan oleh para ulama itu karena beliau belum dapat wahyu. Bab 16, babul qawli wal qiyam bil haq. Bab berkata dan menegakkan kebenaran. Maksudnya berkata yang benar dan menegakkan kebenaran. Setelah beliau menjelaskan tentang silaturahmi dan sebagainya tadi, kemudian beliau lanjutkan dengan mengucapkan kebenaran. Seolah-olah beliau mengatakan bahwa amal saleh itu tidak hanya dengan perbuatan tapi juga dengan perkataan. Maka amal saleh ada 2 macam. Ada amal saleh bil fi'li dengan perbuatan, ada amal saleh bil qauli dengan ucapan. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullah, takwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah perkataan yang lurus. Di situ sadida diartikan apa, Pak? Diterjemah, Pak. Karena tafsirnya banyak. Kenapa? Yang benar ya. Ada yang menafsirkan benar itu ada, sawaban ada.
Tapi kalau diartikan perkataan yang lurus, ini lebih mencakup. Karena jujur itu termasuk perkataan lurus, la ilaha illallah itu termasuk perkataan yang lurus, kemudian ucapan yang baik itu termasuk perkataan yang lurus. Jujur kan? Ya, diartikan jujur bisa, ada yang menafsirkan begitu, ada. Bisa dicari dalam kitab Tafsir Mawardi, yaitu semua tafsiran tentang sadida ini ditampilkan oleh beliau. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala amaroni telah memerintahkan saya khalili kekasih saya sallallahu alaihi wasallam bisab'in 7 perkara. Jadi ini wasiat Nabi kepada Abu Dzar, ada 7 wasiat. Yang pertama, amaroni dia suruh saya bihubbil masakin, mencintai orang-orang miskin, waddunuwi minhum, dan mendekat kepada mereka. Mendekat pada mereka ini maksudnya duduk bersama atau bergaul bersama orang-orang miskin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya. Wajalisuhum, ahibbul fuqara, cintailah orang-orang fakir, wajalisuhum, dan duduklah atau bergaulah bersama mereka. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim, ya, meskipun ada yang mendhaifkan. Ada seorang ulama mengatakan, saya bergaul dengan orang-orang kaya, maka saya dapati diri saya itu sering susah. Begitu saya bergaul dengan orang-orang miskin, fastarahtu, maka saya langsung longgar. Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang kaya, melihat baju kita, wah paling elek, melihat sandal kita paling elek, laptopnya paling elek, arlojinya paling elek. Tetapi kalau ketemu dengan orang-orang miskin, kita paling kaya, sehingga fastarahtu, kata beliau. Wa amarani, dan beliau menyuruh saya an angdura, untuk melihat ila man huwa duni, kepada orang yang di bawah saya. Wala angdur, dan saya tidak melihat ila man huwa fauqi, kepada orang yang dia di atas saya. Ini tentu saja dalam hal nawa dunia. Kalau dalam hal akhirat sebaliknya, malahan harus melihat kepada yang lebih tinggi supaya kita lebih semangat dalam beramal. Tapi maksudnya di sini adalah fil umurid dunyawiyah, dalam hal-hal keduniaan. Fungsinya apa kita melihat yang lebih rendah ini? Supaya kita merasakan betapa banyaknya nikmat Allah kepada kita, sehingga kita tidak meremehkannya. Dan itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Ungduru ila man huwa asfal minkum, lihatlah kepada yang lebih rendah, wala tangduru ila man huwa fawqakum, jangan melihat kepada yang lebih tinggi. Fahuwa ajdaru, maka hal itu menyebabkan alla tazdaru nikmatallah alaikum, kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka sebenarnya nikmat Allah kepada kita sangat banyak, hanya saja kadang-kadang ya terasa sedikit gara-gara melihat yang lain. Yang ketiga, wa amarin, beliau suruh saya an asilar rahim, untuk silaturahmi, wa in adbarat, meskipun dia menjauh. Ini silaturahmi yang paling susah. Kalau silaturahmi kemudian dibalas silaturahmi itu udah biasa nih. Tapi silaturahmi dibalas putus, nah ini yang betul-betul silaturahmi yang paling sempurna. Makanya Rasulullah SAW bersabda, laisal wasil bil mukafi, bukanlah silaturahmi yang sempurna itu orang yang membalas kebaikan orang. Kita punya kerabat, dia baik sama kita, kita balas, itu silaturahmi biasa. Jadi laisal wasil, maksudnya laisal wasilul kamil, bukanlah silaturahmi yang sempurna, yang tingkat tinggi. Walakinil wasil, tapi silaturahmi yang tingkat tinggi, yang sempurna, itu alladzi idzan qata'at rahimuh, kalau putus hubungan kerabatnya, wasalaha, dialah yang nyambung. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, wa amarani, dan beliau suruh saya alla as'ala, supaya saya tidak minta ahadan, kepada seorang pun, syai'an, apapun. Syai'an, kenapa saya artikan apapun? Karena dalam bahasa Arab syai'an itu disebut gini, Pak, a'ammul am. A'ammul am, kata umum yang paling umum. Kata-kata umum kan banyak ya, ma itu umum, man itu umum ya. Tapi yang paling umum adalah syai'an. Jadi apapun juga, sekecil apapun. Duit 100 rupiah itu syai'an. Nah, maka la yas'alanna ahadan syai'an, apapun. Ini kalimatnya memang apa? Dipilih oleh Nabi SAW dengan kata-kata yang sangat jelas, syai'an.
Karena itu sunnahnya kalau kita membutuhkan sesuatu itu laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalaha binnas. Rasulullah bersabda, man asabathu faqah, siapa yang mengalami kebutuhan, fa anzalaha binnas, dia laporkan kepada manusia, lam tusadda faqatuh, tidak akan ditutup kebutuhannya. Wa man anzalaha billah, tapi yang melaporkannya kepada Allah, ausyaqallahu lahu bil ghina, Allah nyaris akan memberikan kekayaan kepadanya, kecukupan kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kemudian yang kelima, wa amarani, beliau suruh saya an aqula bil haqq, menyampaikan yang benar, wa in kana murran, meskipun pahit. Yang keenam, wa amarani, dan beliau suruh saya alla akhafa, supaya saya tidak takut fillahi, karena Allah, yaitu dalam menegakkan agama Allah, laumata laimin, celaannya orang-orang yang mencela. Dan ternyata sampai sekarang masih ada itu laumata laim, celaannya orang-orang yang mencela. Hamas disebut sebagai anteknya Israel atau laumata laim, kayak begitu. Nah, kita harus menyampaikan yang benar dan tidak peduli celaan-celaan seperti itu. Yang ketujuh, wa amarani, dan beliau menyuruh saya an uktsira, untuk memperbanyak min qauli, dari ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kapan disebut banyak, Pak? Kan disuruh memperbanyak. Nah, banyak itu berapa? Lebih dari 2. Lebih dari 2. Berarti 3 kali pun banyak. Ini kita jawaban dari orang yang kurang rajin beramal kita ini. Kalau jamak itu memang 3 ya, lebih dari 2. Tapi banyak itu berbeda dengan jamak. Nah, saya temukan dalam satu penjelasan, banyak itu untuk zikir itu 300. Nanti yang punya kitab namanya Qutul Qulub bisa dibuka, Qutul Qulub. Ini Qutul Qulub 300. Nggih. 1000. Alhamdulillah. Nah, itu kalau 1000 saya yakin udah banyak itu, Pak. Nah, ini ya, nomor 7 ya. Wal yukthir minas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jum'ah. Hendaklah memperbanyak selawat kepada Nabi hari Jumat, wa lailataha, dan malam Jumat. Wa aqallu dzalika, minimalnya banyak adalah ayyusalli alaihi sallallahu alaihi wasallam 300 marrah, 300 kali. Tapi ini bukan dalil loh, Pak. Ini penjelasan dari penulis Qutul Qulub. Qutul Qulub itu artinya makanan pokok untuk hati. Tapi bisa dijadikan rujukan? Ya bisa, ya. Karena kita bukan ulama, kan merujuknya ke ulama. Penulisnya ini Abu Talib Al-Makki, wafat 386. Nah, maka kata-kata banyak untuk bab wirid itu adalah 300 menurut Qutul Qulub ini. Karena banyak itu kan definisinya beda-beda, tangga. Kalau untuk wirid itu banyak itu berapa, kemudian untuk istri banyak itu berapa. Kalau untuk istri nggak cocok nih, 300 istri ya berat dedel nih. Banyaknya istri ya maksimal 4. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini kalau kita bisa mengamalkan hadis ini, yaitu minimal dalam seumur hidup kita sekali, yaitu la haula wala quwwata illa billah 300 kali dalam sehari. Nah, kalau bisa seperti beliau tadi ya, 100 kali, Pak, atau 1000? 1000 berapa jam, Pak? Setengah jam. Oh, cepat sekali nih. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan. Apa bedanya daya dengan kekuatan? Daya itu maksudnya adalah tidak ada atau kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Haula itu kan dari tahawala. Artinya tahawala apa? Berpindah, bergeser. Jadi maksudnya tidak ada kekuatan untuk bergeser meninggalkan maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan taat illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya ketika mendengar hayya 'alas shalah, kita disuruh mengucapkan la haula wala quwwata illa billah.
Ini telinga sudah mendengar, tapi apakah mampu melangkahkan kaki? Nah, melangkahkan kaki itu kalau nggak ada pertolongan Allah nggak mungkin. Makanya la haula wala quwwata illa billah. Dan tafsiran ini ada hadisnya cuma dhaif. Saya tampilkan di sini ya. Bitafsiri. Ala ukhbiruka bitafsiri la haula wala quwwata illa billah. Maukah saya berikan tafsirnya la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya an maksiatillah, meninggalkan maksiat, illa bi ismatillah, kecuali dengan penjagaan dari Allah. Wala quwwata, tidak ada kekuatan ala taatillah, untuk taat kepada Allah, illa bi aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Hakadza akhbarni Jibril, itulah yang diberitakan oleh malaikat Jibril. Tapi hadis seperti ini riwayat Ibnu Najjar, derajatnya adalah dhaifun jiddan, sangat dhaif. Tapi untuk tafsiran saja nggak apa-apa. Tidak usah mengatakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa disuruh la haula wala quwwata illa billah? Beliau katakan fa innahuna, karena ucapan la haula wala quwwata illa billah min kanzin tahtal arsy, dari gudang di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilahnya. Sehingga kalau kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, ini langsung nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sumbernya dari gudang di bawah singgasana Allah. Nah, kita temukan dalam ayat Al-Quran itu juga ada ayat-ayat yang datangnya dari bawah singgasana Allah, yaitu apa Pak? Surat Al-Baqarah ayat terakhir nih, min kanzin tahtal arsy. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim kalau nggak salah, riwayat Muslim. Wa u'titu hadhil ayat, saya diberikan ayat-ayat min akhir suratil Baqarah, akhir Baqarah, min kahzin tahtal arsy, dari gudang di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Muslim sahih. Berarti ada dua yang sumbernya dari singgasana Allah, yaitu la haula wala quwwata illa billah, dan dua ayat terakhir dari Al-Baqarah. Adapun yang katanya 4 itu dhaif. Arba'un, ada 4 yang diturunkan dari gudang di bawah singgasana Allah. Satu umul kitab, yaitu apa? Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian bagian akhir dari Baqarah, kemudian surat Kautsar. Ini dhaif. Masih waktu-waktu yang paling afdal, Ustaz. Kenapa Pak? Mengucapkan waktu yang afdal. Ya. Kalau waktu yang afdal mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, secara dalil saya tidak menemukan. Cuman secara umum para ulama katakan waktu malam lebih utama daripada waktu siang. Kemudian waktu malam ini bertingkat-tingkat. Yang paling utama bagian akhir. Kemudian waktu siang juga bertingkat-tingkat. Yang paling utama ba'da subuh. Maka kalau la haula wala quwwata illa billah ini dibaca ba'da subuh, ya bagus. Ibnu Taimiyah itu kan punya kebiasaan setiap ba'da subuh berada di masjid sampai terbit matahari untuk zikir kan. Nah, ketika ditanya oleh muridnya, dia mengatakan hadhihi khudwati. Ya, sarapan pagi saya kayak begini. Idza lam af'alhu saqatat quwaya. Kalau saya tidak melakukan ini satu kali saja, rontok sudah kekuatan saya, kata beliau. Jadi untuk kuat hari itu harus wirid sampai terbit matahari. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 1 jam, sudah 50 menit nih. Maka sisa waktu untuk soal jawab, monggo. Yang mana Pak? Ini? Iya, Abu Dzar. Ini kan termasuk mengamalkan ini dan tidak sesuai rasa termasuk maunya. Yang tidak disukai apanya? Maksud saya dia kan tegas, keras dalam. Oh, Abu Dzarnya ini. Ya, Abu Dzarnya ini punya pendapat yang menyelisih seluruh para sahabat, yaitu wajib menginfakkan harta setelah 3 hari. Tidak boleh nyimpan harta lebih dari 3 hari. Itu aja sebenarnya. Secara umum orangnya baik, nggak ada masalah. Nggak pernah zakat berapa? Ya, nggak sampai zakat karena harus habis. Makanya seluruh para sahabat nggak cocok tadi. Jadi nyimpan maksimalnya 3 hari. Maksimal 3 hari. Misalnya panjenengan gajian tanggal 3, tanggal 1, 1, 2, 3. Tanggal 4 harus nggak bawa. Nah, susah nih. Makanya semua nggak cocok sama Abu Dzar. Itulah rahasianya Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar. Wala
tawallayanna mala yatim. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ini araka dha'ifan. Saya melihat kamu itu lemah. Nah, lemah di sini bukan lemah badannya, Pak. Badannya mantap beliau. Dia kan syahadaten di depan Ka'bah, dipukuli sampai pingsan, berdarah-darah. Kemudian datang kepada Nabi, Nabi katakan, kan sudah saya bilang, jangan sekarang. Maka Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, besok saya muncul lagi, dipukuli lagi, pingsan lagi. Nah, itulah Abu Dzar, kuat orangnya. Tapi Nabi mengatakan dha'ifan, saya lihat kamu lemah. Nah, lemahnya ini dalam bab apa? Fi ra'ihi, dalam pendapatnya lemah dia. Sehingga dia menganggap bahwa wajib setiap umat Islam untuk mengeluarkan seluruh hartanya, tidak boleh nyimpan lebih dari 3 hari. Itu gara-gara dia mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da salas. Kalau ba'da salas kok ternyata susah ya. Susah. Monggo. Apa termasuk berlebihan Iya. ketika Adam cingkem gambaran Muhammad Kokora dan Soro. Kalau Hawa mana bukan Soro. Yang kedua ceramah. Yang kedua tidak bisa pernah mendengar itu berbeda berlebihan dulu. Mendengarnya uang. Yang kedua tentang terjadinya Hawa pulang rusuh sebelah kiri saja. Bingkok, hati-hati wanita itu bingkok lambang jelek. Maka laki-laki hati-hati kalau mau mengingatkan, kalau keras cepat. Itu berlebihan nggak tak? Kan kalangan gitu. Kalau yang kedua itu gak berlebihan karena sabda Nabi. Iya, Nabi mengatakan fa'in dhahabta tuqimu, kalau kamu memaksa untuk meluruskan, kasartah berarti patah. Artinya harus dimaklumi ketika ada kekurangan. Kalau harus lurus betul ya sudah, cerai saja berarti. Nah, karena patah ini maksudnya cerai. Adapun yang pertama tadi Hawa digambarkan mangap ya, enggak ada dasarnya itu. Israiliyat mungkin. Demikian juga katanya ini katanya karena makannya sampai sini keluar nih. Nah, kalau Hawa sampai sini keluar nih, ya, itu semuanya Israiliyat ya. Iya, Ya mudah-mudahan semua kita masuk surga. Nanti tanya kepada Mbah Adam, Mbah kok muncul lagi nopo Mbah? Kalau beliau mengatakan aku makanku sampai gini, oh berarti bener nih. Tinggal kita WA sama Mbah Hawa. Dipun Mbah Hawa nopo leres nih. Sama isbal tadi Ustaz, Bagaimana? ada saudara kita yang penting tidak sombong itu, karena merujuk ke dalil yang ketika Bahkan Asbiro melorot celananya itu gimana itu pemahamannya? Ya, saya jujur ya, ini isbal ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat isbal itu dibagi 2, sombong sama tidak sombong. Sombong haram, tidak sombong makruh. Dan pendapat seperti ini dipilih juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pendapat yang kedua, isbal itu sendiri sombong. Sehingga tidak bisa orang mengatakan saya isbal tapi enggak sombong. Kok enggak bisa? Karena tadi sudah kita bagi ya, sombong itu ada zahir, ada batin. Nah, batin itu dalam hati, zahir itu ya dalam perbuatan. Nah, isbal itu termasuk kesombongan zahir. Nabi mengatakan minal makhilah. Itulah kenapa beliau mengatakan minal makhilah, tidak mengatakan fakhur, karena itu zahir bukan batin. Adapun hadisnya Abu Bakar As-Siddiq melorot itu beliau tidak sengaja. Sehingga kalau orang mengatakan saya isbal tapi tidak sombong, saya seperti Abu Bakar, itu harus tidak sengaja. Kalau sengaja diisbalkan, saya nggak sombong kok nggak apa-apa, nggak bisa. Nabi aja sudah mengatakan fa innaha minal makhilah, itu termasuk kesombongan. Ya saya tetap memilih pendapat yang kedua ya, karena jelasnya dalil. Cuman ketika ada yang berpendapat yang pertama, ya tanggung jawab sendiri. Nanti pokoknya di hadapan Allah kita masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Ada lagi? Abu Dzar ini kan sudah banyak yang paham berkaitan dengan kalau saya baca beliau jadi kalangan sahabat seperti ini. Di hadis ini apakah memang Nabi itu berbicara dengan kemampuan Qadri Kurim
beliau Abu Dzar itu, sehingga ada beberapa poin yang memang kepada kepribadian Abu Dzar itu sendiri. Yang ini tadi wasiat tadi. Ya, yang 7 itu kan ya. Ya ini bisa dikaitkan sebenarnya. Mencintai orang-orang miskin. Ya, tapi Abu Dzar sudah sangat cinta itu, menyimpan harta aja cuma 3 hari kan. Dari bagi-bagi semua. Ini yang diterapkan bagi Abu Dzar setelah ketemu Nabi kan sampai akhir kehidupan beliau sampai. Ya, mestinya kalau udah diwasiatkan pasti apa? Dilakukan sampai akhir. Dan Abu Dzar itu dipuji oleh Nabi 2 hal. 1 tawadhu, 2 jujur. Tawadhu nih. Ila tawadhu. Man sarrahu ay yanzura ila tawadhu Isa, siapa yang senang melihat tawadhunya Nabi Isa, falyanzur ila Abi Dzar. Lihat Abu Dzar, dia mirip Nabi Isa. Terus yang kedua, lahjah. Wa astakum lahjah, yang paling jujur bicaranya Abu Dzar. Jadi itu termasuk pertimbangan Abu Dzar. Ya, termasuk jujurnya itu tadi. Dia ngomong tidak boleh nyimpan duit lebih dari 3. Praktekkan betul dia. Maka itu jujur. Karena sebagian orang kan cuma jerkoni kan, ngejar nggak ngelakoni. Nah, tapi dia tidak. Dia astaghfiruhum lahjah. Dia betul-betul melakukan itu. Ya, masing-masing orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, kekurangannya Abu Dzar memaksakan pendapatnya tadi, sehingga banyak yang tidak suka dari sahabat-sahabat Nabi. Tapi yang tidak disukai cuma bab itunya aja. Yang lain-lainnya mereka tetap suka. Termasuk tadi yang hadis yang sebelumnya tadi kan kaitan dengan Nabi memberikan ketidakmampuan beliau itu mengurusi 2 orang tadi. Iya. Mengurusi harta anak yatim ya, karena nanti akan habis hartanya. Jadi artinya dalam kaum muslim itu ya ada yang model Abu Dzar, ada yang model Umar, bahkan artinya gitu, ketika kita menjelaskan satu hadis mungkin kan perlu konteks dan penjelasan yang lain. Iya. Jadi karena memang kadang-kala ada orang itu terbentuk ya modelnya kayak Abu Dzar, ya pokoknya anggaran dengan kondisional yang mungkin berbeda dengan yang dihadapi. Iya. Jadi kompleksitas di antara kaum muslimin kan banyak. Ada lagi? Jadi cepat kan? Kayaknya lah. Pak, saya pokoknya datang ini mohon maaf Enggak apa-apa, terserah aja. terlambat dan bolehnya jam 8 gitu. Ya karena isaknya agak maju, kita juga maju tadi. Isaknya kan maju tuh Pak ini. Mulai kita jam 8 kurang 5 tadi. Jadi udah 1 jam lebih. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini Al Islam TV sudah berjalan menginjak tahun yang ke-7, yang mana selama ini kita berusaha untuk memperbaiki semaksimal mungkin baik dari segala kualitas, baik kualitas video maupun audio yang kami tampilkan, sehingga video-video pembelajaran agama ini bisa dinikmati dengan sebaik mungkin oleh pemirsa dan sahabat dimanapun Anda berada. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa selama ini kami beroperasi dari sebuah tempat di belakang saya ini, yang mana ukurannya 2,5 meter kali 7 meter, yang mana dari tempat inilah kami menyiarkan seluruh kajian-kajian yang kami siarkan. Begitu juga kami memproses semua video. Selain itu juga tempat ini yang kami gunakan untuk merekod dari kajian para asatid. Begitu juga kita gunakan untuk taklim, pembelajaran kepada mereka-mereka yang membutuhkan untuk belajar langsung kepada para asatid kita. Setelah berjalan selama hampir 7 tahun ini, akhirnya kami dari segenap tim media Al Islam memutuskan untuk memperluas studio, yang mana selama ini kita hanyalah dipinjami tempat dan kita diberikan hak untuk menggunakannya saja. Tetapi kita melihat bahwasanya berjalannya waktu ini kita membutuhkan untuk tempat yang lebih luas. Oleh karena itu, kami berniat bersama-sama bismillahirrahmanirrahim untuk membebaskan sebuah lahan dengan luas sekitar 100 meter dan beserta bangunan yang ada di atasnya, bangunan 2 lantai, yang mana insya Allah akan kita gunakan untuk kajian-kajian, untuk merekod, untuk merekam kajian dari para asatid kita dan menyiarkannya juga ke media kepada teman-teman sekalian. Sahabat sekalian, insya Allah di tempat yang baru nanti akan kita gunakan untuk daurah, diantaranya adalah mulazamah atau belajar secara mendalam dengan guru-guru kita. Selain itu juga akan kita gunakan untuk kajian-kajian yang lainnya, untuk kita gunakan juga untuk memproses semua audio dan video yang kita rekam dari berbagai tempat yang mana guru-guru kita mengajar di sana, dan akan kita tayangkan di channel kesayangan kita ini, yaitu di channel Al Islam TV, sehingga sahabat bisa menikmatinya, bisa belajar dengannya secara nyaman dan baik. Ya, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk sahabat sekalian. Kita bisa berpartisipasi baik dengan tenaga maupun harta kita, dan kesempatan ini masih terbuka luas untuk semuanya. Dengan nominal berapapun juga, silahkan bisa ditransfer langsung ke rekening media Al Islam, dan barangkali butuh konfirmasi, silahkan nanti bisa menyampaikan konfirmasi ke nomor-nomor yang telah nanti akan kami cantumkan. Demikianlah akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu hebatnya sedekah. Kalau dia membuat pondok ini yang bangun pondok, semoga panjang umur. Anda membangun pesantren, Anda membuat pesantren sekali seumur hidup Anda.
Anda membesarkan pesantren, madrasah, masjid dan sebagainya atau Anda mendidik orang-orang dengan bersedekah uang Anda. Maka sepanjang tempat itu digunakan untuk kebaikan, pahalanya mengalir kepada Anda. Alangkah indahnya. Beruntunglah Anda yang telah dipilih oleh Allah untuk berderma dan berjuang. Sebelum Anda meninggal, nanti lalu ngomong, ya Allah hidupkan saya kembali nanti. Sudah kelewat, sudah mati. Tapi selagi masih hidup, berjanji ayo kita membuat sesuatu yang terus mengalir. Sering disebut dengan amal yang terus mengalir, amal jariah. Semoga kita dijadikan Allah ahli berderma. Yang tidak punya duit diberi kecukupan, yang sudah cukup diberi kesadaran, yang sudah sadar diberi kerinduan untuk lebih banyak lagi. Sebelum malaikat Israel datang, kita sudah punya tabungan besar yang terus mengalir dan mengalir pahalanya, sehingga kita terus naik pangkat. Jika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, laulah akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja, fa'asaddaqah, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sahaya, yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat. Perbanyak sodakoh, khususnya sodakoh air. Sodakoh air. Karena pernah sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi infalatat walam tusi, ibuku meninggal dunia belum sempat wasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat ibuku kalau aku sodakoh buat ibu? Kata, "Na'am," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya dalam kondisi lain, sodakoh apa yang paling baik? Qalal ma, sodakoh air. Maka coba kita cari tempat-tempat yang susah air, kita gali sumur di sana, kita bikin saluran air di sana buat ibu kita. Niatkan buat ibu. Siapapun yang berkelapangan harta dan orang tuanya sudah meninggal dunia, pastikan kalau kita berkelapangan harta, bangunkan 1 sumur, 2 sumur, 3 sumur, dan salah satu di antara pemegang saham sumur-sumur yang kita bor dan kita gali itu, salah satunya orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka akan mengalir pahala tidak ada hentinya. Perkenalkan, nama saya Gunanto. Saya di sini sebagai kepala dukuh di Padukuhan Purworejo, RT 3 RW 2, Kelurahan Jurang Jeru, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama-tama kami mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kami semua, kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan kita bisa bersama-sama di majelis yang mulia ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kedua kalinya saya sebagai wakil di warga di Padukuhan Purworejo RT 3 RW 2 Kelurahan Jurang Jeru, Kapanewon Ngawen, sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama semua donatur dari Al-Islam Peduli yang sangat luar biasa yang telah mempedulikan warga kami, wabil khusus di RT 3 RW 2 di Kelurahan Jurang Jeru ini, yang sebelum kedatangan tim dari Al-Islam Peduli maupun dari donatur Al-Islam Peduli, warga di Padukuhan Purworejo khusus di RT 3 ini sangat-sangat memprihatinkan untuk persediaan air bersih. Oleh karenanya kami sebagai wakil sangat bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para donatur dan juga tim Al-Islam Peduli yang sangat-sangat luar biasa perjuangannya memberikan bantuan yang kepada kami, sehingga mudah-mudahan teriring doa
kami tidak bisa memberikan apapun, berbentuk apapun, itu hanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang terlibat di pembangunan sumur maupun yang terlibat dalam pembangunan instalasi sumur ini bisa bermanfaat, barokah kepada terutama para donatur dan juga pelaku maupun warga kami dan juga semua tim Al-Islam Berdiri ini. Mudah-mudahan kita semua selalu di lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga besok di yaumul akhir dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi tidak bisa memberikan apa-apa kepada para donatur dan juga kepada para tim dari Al-Islam Berdiri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.